Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembahasan ini, marilah kita mengingat satu kaidah penting dalam mengenal Allah. Kita wajib mengetahui bahwa Allah Maha Melihat, tetapi kita tidak akan pernah mengetahui bagaimana cara Allah melihat. Kita wajib mengetahui bahwa Allah Maha Mendengar, tetapi kita tidak akan pernah mengetahui bagaimana cara Allah mendengar. Kita wajib mengetahui bahwa Allah Maha Mengetahui, tetapi kita tidak akan pernah mengetahui bagaimana cara Allah mengetahui. Kita mengenal Allah melalui nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang sempurna. Bukan dengan membayangkan bentuknya, bukan dengan membayangkan rupanya, dan bukan dengan membayangkan hakikat zat Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah. Pada video sebelumnya kita telah membahas bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang telah terjadi. Allah mengetahui apa yang sedang terjadi. Dan Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Lalu muncul sebuah pertanyaan yang sering membuat banyak orang bingung. Jika Allah sudah mengetahui seluruh pilihan yang akan kita lakukan, apakah kita masih memiliki pilihan? Apakah hidup kita hanya seperti wayang yang tidak memiliki kehendak? Saudaraku, sebelum menjawab pertanyaan ini, marilah kita merenungkan sesuatu yang sederhana. Saat ini, dapatkah engkau memilih untuk berdiri? Tentu bisa. Dapatkah engkau memilih untuk duduk? Tentu bisa. Dapatkah engkau memilih untuk membaca atau meninggalkan video ini? Tentu bisa. Setiap hari kita merasakan bahwa kita memiliki pilihan. Kita memilih untuk berkata jujur atau berbohong. Kita memilih untuk membantu atau menyakiti. Kita memilih untuk taat atau bermaksiat. Karena itulah manusia diberi perintah dan larangan. Karena itulah manusia diberi pahala dan hukuman. Saudaraku, lalu di mana letak hubungan antara pilihan manusia dan ilmu Allah? Disinilah banyak orang keliru. Mereka mengira bahwa karena Allah mengetahui suatu kejadian sebelum terjadi, maka Allah memaksa manusia melakukan kejadian tersebut. Padahal mengetahui bukan berarti memaksa. Bayangkan seseorang melihat matahari terbit setiap pagi. Ia yakin bahwa besok pagi matahari akan terbit. Ketika matahari benar-benar terbit, apakah keyakinannya menyebabkan matahari terbit? Tentu tidak. Pengetahuannya tidak menciptakan kejadian tersebut. Saudaraku, contoh ini tentu sangat jauh dari kesempurnaan ilmu Allah. Namun setidaknya membantu kita memahami satu hal. Mengetahui tidak sama dengan memaksa. Allah mengetahui pilihan yang akan kita ambil, tetapi manusia tetap memilih dengan kehendak yang Allah berikan kepadanya. Karena itulah manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. Saudaraku, seringkali kita mencampur adukan antara ilmu Allah dan pilihan manusia. Kita berkata, kalau Allah sudah tahu, mengapa aku harus berusaha? Padahal justru Allah mengetahui bahwa engkau akan berusaha. Allah mengetahui bahwa engkau akan berdoa. Allah mengetahui bahwa engkau akan bekerja. Allah mengetahui bahwa engkau akan memilih jalan tertentu dalam hidupmu. Ilmu Allah meliputi seluruh kejadian, termasuk usaha yang akan kita lakukan. Saudaraku, ketika seorang petani menanam benih, ia tetap harus menyiram dan merawat tanamannya. Ia tidak berkata, kalau Allah sudah tahu hasilnya, aku tidak perlu berusaha. Sebaliknya, ia berusaha semaksimal mungkin, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Begitulah kehidupan seorang mukmin. Berusaha sebaik mungkin, berdoa sebanyak mungkin, kemudian bertawakal kepada Allah. Saudaraku, Allah mengetahui seluruh pilihan kita sebelum kita memilihnya. Namun pengetahuan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab kita atas pilihan tersebut. Karena itulah pada hari kiamat nanti, manusia tidak akan dihukum karena ilmu Allah. Manusia dihukum atau diberi pahala berdasarkan apa yang telah dipilih dan dikerjakannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin kita tidak mampu memahami seluruh rahasia takdir. Namun kita mengetahui bahwa Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Adil, dan Allah tidak menzalimi seorang pun. Maka marilah kita sibukkan diri dengan memilih kebaikan, memperbanyak amal saleh, memperbanyak doa, dan memperbaiki diri setiap hari. Karena itulah yang diperintahkan kepada kita. Sedangkan ilmu Allah adalah milik Allah. Dialah yang Maha Mengetahui segala sesuatu. Semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, hati yang tunduk kepada kebenaran, dan keimanan yang semakin kuat dari hari ke hari. Jika ada kebaikan dalam pembahasan ini, maka itu semua karena rahmat Allah. Dan jika ada kekurangan, maka itu berasal dari kelemahan kita sebagai hamba. Sampai bertemu pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.